Barang impor menguasai pasar di suatu negara mulai dari barang elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian, hingga kebutuhan bahan pangan. Kondisi tersebut membawa dampak negatif bagi produsen lokal karena kalah bersaing dengan produk impor. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah maraknya kegiatan impor dapat menyebabkan barang impor menguasai pasar. Nah, upaya yang dapat dilakukan yaitu mendorong produsen dalam negeri melakukan inovasi. Produsen lokal harus menyusun strategi agar mampu bersaing dengan produk impor. Jika produk lokal dapat bersaing dengan produk impor, maka pasar tidak akan dikuasai oleh produk impor. Nah, kita sebagai konsumen juga harus membantu produsen lokal. Jadi kalau kita membeli buah misalnya, kita cari yang apel lokal, yang jeruk lokal, seperti itu. Jadi kita harus cinta produk lokal untuk kemajuan produsen lokal. Nah, dari soal tersebut maka jawaban yang tepat adalah yang E. Produsen lokal melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan produk impor. Revolusi industri mendorong perdagangan antar negara makin berkembang. Misalnya hubungan dagang antara Indonesia dan Jepang. Indonesia mengimpor berbagai barang dari Jepang seperti mesin otomotif, mesin perkakas, produk kimia, dan suku cadang elektronik. Kondisi ini disebabkan industri dalam negeri belum mampu memproduksi barang tersebut. Sementara itu, Jepang mengimpor minyak, gas alam cair, batu bara, udang, dan produk tekstil. Faktor pendorong terjadinya perdagangan kedua negara tersebut adalah karena tidak mampu memproduksi mesin modern, maka Indonesia mengimpor mesin dari Jepang. Pun sebaliknya, sumber daya alam yang melimpah tanpa didukung mesin produksi menjadikan komoditas ekspor Indonesia hanya berupa bahan baku seperti minyak, gas alam cair, batu bara, udang, dan produk tekstil. Nah, dari sini kita lihat bahwa faktor pendorong perdagangan antar Indonesia dan Jepang pada soal tersebut yaitu terjadi karena faktor perbedaan teknologi. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Koperasi Salira merupakan koperasi konsumen yang memiliki banyak anggota dan modal besar. Akan tetapi usaha koperasi ini belum mampu bersaing dengan badan usaha lain karena pengelolaan usahanya masih sederhana. Kondisi ini terjadi karena pengelolaan usaha koperasi belum dilakukan secara profesional oleh tenaga yang kompeten. Faktor penyebab utama koperasi Salira kalah bersaing dengan badan usaha lain adalah untuk soal ini sangat mudah. Sekarang kita coba lihat ide pokok dari paragraf tersebut ada di kalimat terakhir, yakni koperasi belum dilakukan secara profesional oleh tenaga yang kompeten. Nah, dari sini sudah ketahuan jawabannya bahwa jawaban yang tepat adalah yang A, yakni kurangnya kualitas sumber daya manusia. Pada 25 September 2019, Budi pergi ke Inggris dalam rangka studi banding selama 14 hari. 2 hari sebelumnya, Budi menukarkan uang rupiah sebanyak 321.503.000 rupiah dengan pound sterling. Budi menghabiskan uang sebanyak 16.600 pound sterling selama di Inggris. Setiba di Indonesia, Budi menukarkan sisa uangnya dalam rupiah. Berikut data rupiah terhadap pound sterling. Pernyataan yang benar mengenai perhitungan kurs tersebut adalah cara menghitungnya sebagai berikut. 2 hari sebelum tanggal 25 September berarti tanggal 23 September. Untuk memperoleh uang pound sterling, maka cara menghitungnya memakai kurs jual, yang artinya bank yang menjual valuta asing.
sehingga total uang budi sebesar 321.503.000 dibagi kurs jual sebesar 17.665, hasilnya 18.200 pound sterling. Ketika kembali ke Indonesia, Budi sudah membelanjakan 16.600, sehingga sisa 1.600 pound sterling. Studi banding Budi itu selama 14 hari, sehingga 14 hari dari 25 September itu 8 Oktober. Sehingga kita menggunakan yang di hari 8 Oktober. Sekarang pakai kurs beli, yang artinya bank membeli valuta asing. Sehingga 1.600 pound sterlingnya Budi dikalikan kurs beli sebesar 17.338, sehingga uang Budi senilai 27.740.800 rupiah. Jawaban yang benar adalah yang A. Pada 5 April 2019, Gria PAS Jawi membayar beban sewa sebesar 9 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Pengaruh transaksi pada persamaan dasar akuntansi adalah ketika melakukan pembayaran tunai itu akan berpengaruh pada kas. Kasnya bertambah atau berkurang kalau membayar? Pasti berkurang, sehingga kas berkurang 9 juta. Kemudian digunakan untuk membayar apa ini tadi? Beban sewa, sehingga beban sewa juga bertambah 9 juta. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kasnya berkurang 9 juta dan beban sewa bertambah 9 juta. Perhatikan mekanisme pencatatan debit kredit berikut. Mekanisme pencatatan debit kredit yang benar ditunjukkan oleh angka. Sekarang kita lihat pencatatan debit satu persatu. Nomor 1, menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Privenya debit dan kasnya kredit. Betul. Nomor 2, membayar utang usaha. Kasnya debit dan utangnya kredit. Ini kurang tepat, karena membayar utang pasti kasnya yang kredit, utangnya yang debit. Nomor 3, membeli perlengkapan usaha laundry secara tunai. Perlengkapan debit dan kas kredit. Ini sudah tepat, karena membeli perlengkapan sehingga perlengkapannya bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Nomor 4, menerima pendapatan jasa. Pendapatan jasa debit kas kredit. Ini kurang tepat. Kalau kita menerima pendapatan jasa pasti kasnya di debit, sedangkan pendapatan jasanya di kredit. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, 1 dan 3.